Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya aktivitas trading kalian makin baik, makin bagus dan profit konsisten ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa kita berdoa sejenak buat sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini lagi keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kenapa saya selalu mendoakan sahabat dan saudara-saudara kita ataupun keluarga kita? Karena menurut saya pribadi, sahabat trader, sehat itu yang utama. Ketika kita sehat, maka kita bisa beraktivitas apapun. Sepakat ya? Oke, baik sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini video saya buat spesial buat request dari sahabat kita, Bang Hendra Setiawan ya. Bang Hendra request sebuah video bagaimana ciri-ciri market yang bagus untuk ditradingkan. Itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kita Bang Hendra Setiawan. Oke Bang Hendra Setiawan, mudah-mudahan Anda menonton video ini. Ini spesial video saya buat Anda dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat sahabat trader semuanya ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Saya hanya mampu berbagi. Jika menurut kalian bagus, alhamdulillah, silakan. Jika nyaman, Anda jadikan acuan untuk belajar, silakan ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Apa yang saya ketahui dari pengalaman trading saya akan saya tuangkan dalam materi penjelasan di video ini. Oke, baik sahabat trader. Ciri-ciri market yang bagus untuk ditradingkan. Ciri yang pertama ya. Yang pertama adalah teman-teman melihat daripada pergerakan fluktuatif sebuah market, yaitu pergerakan naik turunnya. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi ada market itu yang pergerakannya cukup fluktuatif seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, ini adalah market yang aktif. Artinya ketika market itu aktif, kita lebih enak untuk melakukan sebuah analisa. Dan pada saat jam tersebut itu antara demand and supply ya kan, atau penjual dan pembeli itu lagi berada di dalam sebuah market. Jadi tarik ulur ya teman-teman semuanya. Nah tentunya tidak semua pasar yang fluktuatif bisa kita tradingkan. Itu adalah syarat yang pertama, fluktuatif daripada sebuah pergerakan market. Yang kedua, kita melihat dari ciri candle. Jika sahabat trader menemui sebuah pergerakan market, contoh ini saya kasih contoh di sini. Ini adalah candle trend bullish ya. Jadi candle trend lagi naik nih. Dari mana indikasi bahwa market itu bagus untuk kita tradingkan? Yang pertama adalah teman-teman melihat candle yang dibentuk daripada sebuah pergerakan. Ketika teman-teman melihat contoh ini, saya lingkarin lagi, ada candle yang mana bodinya itu lebih penuh daripada sumbunya atau ekornya tipis gitu ya, tapi sumbunya lebih penuh, lebih besar. Nah itu menandakan market itu cukup bagus untuk ditradingkan. Oke, kita bisa melihat di sini trennya terbentuk secara sempurna ya, hampir sempurna seperti itu. Begitu juga sebaliknya teman-teman.
Kita ambil contoh tren turun. Teman-teman bisa melihat di sini candle warna merahnya, bodinya lebih besar daripada sumbunya. Ketika teman-teman sudah menemukan ada dua candle warna merah seperti ini dengan bodi yang besar dan sumbu yang tipis, maka teman-teman bisa memberikan sebuah pendapat bahwa market lagi bagus. Seperti itu ya. Itu adalah yang kedua teman-teman semuanya. Yang ketiga, teman-teman bisa melihat daripada candle itu sendiri. Teman-teman bisa melihat atau pernah melihat ya kan sebuah candle yang mana nggak jelas naik turunnya. Artinya orang bilang zebra ya, orang bilang itu zebra. Makanya ada teknik zebra itu, nggak tahu dari trader siapa itu, sahabat kita itu. Jadi hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau hijau merah merah, jadi nggak jelas. Nah, menurut saya kondisi market seperti itu kalian hindari. Saya kasihkan contohnya seperti apa. Oke, sahabat semuanya, ini adalah kondisi market yang menurut saya tidak bagus. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan kita menilai market itu nggak bagus, teman-teman. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa melihat di situ terjadi sebuah pergerakan yang mana pembentukan setiap candlenya itu sumbunya panjang ya, banyak yang panjang, bodinya kecil-kecil. Perhatikan teman-teman, banyak doji ya, dan sumbunya panjang-panjang teman-teman. Terus candlenya sendiri merah, hijau, hijau, merah, hijau, hijau, jadi nggak jelas. Menurut saya, saran saya hindari teman-teman. Kalau teman-teman sudah melihat ketika mau masuk ke market, kondisi marketnya lagi seperti ini, jangan dipaksakan. Itu menurut saya. Oke, mungkin ada itu 3 hal ya. Yang pertama tadi adalah dari pergerakan sebuah market itu sendiri, fluktuasinya seperti apa. Ketika market itu aktif fluktuasinya dengan tren yang terlihat sangat jelas, maka itu bisa kita jadikan acuan teman-teman bahwa kondisi market lagi bagus. Artinya antara pembeli dan penjual lagi aktif bertransaksi di market tersebut. Yang kedua adalah pembentukan daripada candle itu sendiri. Ketika ada sebuah tren naik, teman-teman bisa melihat di situ pembentukan dari candle itu, apakah bodinya lebih besar daripada sumbunya. Ketika pembentukan bodi lebih besar, maka kita bisa artikan market lagi bagus, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah kondisi market dengan candle yang tidak sewarna, atau ini zebra ya, orang sebut zebra ya. Jadi nggak jelas seperti yang kita lihat di layar. Jadi merah hijau merah hijau merah hijau, nggak jelas. Itu saya sarankan teman-teman menghindar aja. Nah, saya kasih contoh lagi teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, warna candlenya betul-betul kurang boleh dibilang kurang rapi gitu ya. Merah hijau hijau merah hijau, dan diikuti dengan yang namanya sumbunya panjang-panjang seperti itu. Ada doji sumbunya panjang. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan saya. Untuk lebih memudahkan teman-teman dalam menganalisa market itu bagus atau tidak, kita menggunakan alat bantu satu indikator. Oke, satu indikator. Indikator apa itu? Kita cukup menggunakan simple moving average. Oke, di sini periodenya berapa? Saya gunakan 7 teman-teman. Warna bebas aja, langsung kita terapkan. Nah, ini adalah alat bantu yang kita gunakan untuk analisa market
seperti apa yang bagus pada saat kita mau trading ya. Teman-teman bisa melihat di sini lebih enak kita ngebaca kondisi market tentunya dengan acuan 3 hal yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi pada saat kita bisa melihat bahwa ada 3 candle itu open posisinya atau open pembukaan harganya itu berada di atas garis SMA, artinya itu ada peluang bahwa kondisi market lagi bagus. Saya ulangi lagi. Jadi apabila dengan kondisi market minimal 3 candle, ini adalah tren naik ya teman-teman. Ada 3 candle yang mana pembukaan pada candle tersebut itu berada di atas garis SMA 7 yang kita terapkan di sini, maka itu sudah merupakan indikasi atau momen bahwa market itu bagus, seperti itu. Atau sebaliknya, saya kasih contoh dulu. Ini juga bisa dibilang sebuah peluang buat kita untuk trading. Saya kasih contoh dulu teman-teman supaya lebih jelas. Oke. Ya, ini adalah 3 candle yang mana harga pembukaannya berada di bawah garis SMA. Ini adalah tren turun. Maka di candle ini kita bisa melakukan sebuah open posisi ke bawah teman-teman. Oke. Saya kasih contoh lagi biar enak. Perhatikan teman-teman. Yang pertama kita bisa melihat ada 2 candle yang mana bodinya lebih besar dan sumbunya kecil-kecil. Terus dia menembus garis SMA. Oke. Didukung lagi ada 3 candle yang mana open pembukaannya itu ke bawah. Jadi kita bisa open posisi dari sini, open ke bawah sahabat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan adanya bantuan indikator ini, teman-teman lebih mudah sebetulnya membacanya. Perhatikan ini teman-teman. Jadi kalau kita melihat yang namanya indikator ini ditembus terus oleh yang namanya sebuah candle, itu artinya market lagi nggak bagus. Nggak bagus dalam artian di sini bukannya kita tidak bisa ambil peluang, tidak. Tapi saya tidak menyarankan buat teman-teman pemula. Karena di saat market itu nggak bagus atau lebih sering dikatakan dengan pergerakan yang sideways, itu ada tekniknya teman-teman. Di video nanti di selanjutnya saya akan buatkan satu video juga bagaimana cara bertransaksi di market sideways, seperti itu ya. Oke. Oke sahabat semuanya, mungkin penjelasan singkat mengenai ciri-ciri market yang bagus kurang lebihnya seperti itu ya. Jika teman-teman masih kebingungan, bisa nanti bertanya di kolom komentar. Atau khususnya Bang Hendra Setiawan, jika masih bingung bisa bertanya juga nanti di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya saya akan praktekkan saja. Kita akan coba amati market yang bagus seperti apa. Dan ketika saya memutuskan, oke, ini market yang bagus, maka saya akan open posisi. Bang Hendra Setiawan, silahkan disimak. Kita saat ini berada di aset kripto IDX ya. Nah, ini market yang bagus ini teman-teman. Cakep sekali ya. Ini adalah sebuah contoh market yang bagus. Tapi kita udah telat ini ya. Tapi nggak ada masalah, saya akan coba untuk memanfaatkan
di momen terakhir ini mudah-mudahan masih bisa. Sebelumnya market kurang bagus. Teman-teman bisa melihat daripada indikator atau alat bantu kita ini SMA-nya cenderung datar ya. Oke, ada momen saya coba untuk open ke bawah teman-teman. Oke, seperti yang saya katakan, kita telat ya, tapi nggak ada masalah. Saya coba apakah masih beruntung transaksi saya yang pertama. Oke, loss ya. Kita tunggu sejenak. Tidak ada strategi yang 100% selalu profit teman-teman semuanya. Pasti dalam aktivitas trading itu ada yang namanya loss, ada namanya profit. Dengan adanya sebuah strategi, itu tentunya kita berharap transaksi kita dari beberapa transaksi yang kita buka itu membukukan sebuah profit yang mana endingnya tetap profit gitu ya. Oke, baik. Detik 30 saya kompensasi level 1 ke bawah. Oke, baik. Detik 30 saya tetap kompensasi ke bawah. Teman-teman bisa melihat di situ warna candlenya ada hijau-hijau, merah, hijau. Jadi dalam kondisi market seperti ini biasanya sideways jangka pendek, jadi kita opennya searah. Kompensasi maksud saya ya. Baik, saya sudah open posisi.
Mudah-mudahan profit transaksi kompensasi level kedua. Oke, sahabat, ternyata berhasil kompensasi saya. Saya coba amati lagi market yang lain. Perhatikan teman-teman, di sini lebih banyak yang muncul adalah candle dengan bodi kecil dan juga ekor panjang ya, atau sumbunya panjang-panjang. Bahkan ada doji. Saya sarankan untuk kondisi market seperti ini teman-teman tahan dulu, jangan open posisi. Kita coba amati market yang lain. Teman-teman bisa melihat di market Euro USD, indikator daripada moving average-nya cenderung flat. Oke. Kita coba lagi. Di sini ada momen, ini juga momen. Teman-teman bisa memanfaatkan sebuah market ketika ada momen seperti ini. Perhatikan pembukaan awal ya daripada sebuah candle itu posisinya berada di atas SMA 7. Teman-teman tinggal follow the trend saja. Kita coba amati Euro USD Jepang Yen. Oke, belum ada. Aussie Canadian. Masih belum. Market GBP Jepang Yen, teman-teman. Oke. Di sini indikatornya cenderung flat, sudah mulai flat ya. Dan candle yang dibentuk sudah mulai zebra. Merah hijau ya. Jika belum ada momen teman-teman, jangan dipaksakan untuk open posisi. Dalam sebuah trading kita tidak boleh main tebak-tebakan atau asal open posisi, tidak boleh ya. Kita coba lagi cari market yang lain. Oke, mulai lagi kita dari Crypto EDX. Oh, telat sahabat. Momennya sudah lewat. Masih ada kesempatan, saya coba untuk ke atas.
momennya itu di sini teman-teman. Candle hijau menembus garis SMA, dan 3 candle ini 1, 2, 3 ini open pembukaan harganya itu berada di atas garis SMA, maka kita bisa open posisi di candle ini buy, maka itu potensi akurasi profitnya itu sangat tinggi teman-teman. Oke, kita loss, kita tunggu. Perhatikan sahabat, candle warna merah sudah menembus garis SMA 7. Saya akan praktekkan dan buktikan kepada sahabat semuanya. Oke, kita akan lihat 3 candle berikutnya, apakah pembukaan harganya berada di bawah SMA 7, maka di candle berikutnya saya akan open posisi turun. Sepertinya market sideways jangka pendek. Kita tunggu apakah momen yang saya maksud bisa hadir di market crypto IDX. Oke, satu candle sudah memenuhi syarat, open pembukaan harganya berada di bawah SMA. Kita tunggu closingnya di mana. Oke, seperti yang saya bilang, market sideways jangka pendek ya yang terjadi sekarang. Oke, detik 30 saya manfaatkan momen untuk open posisi ke bawah.
Saya langsung gandakan 1 juta teman-teman. Apakah ini berhasil? Candle yang terbentuk sempurna sekali. Oke, saya sudah open posisi ke bawah teman-teman. Tanpa ragu saya langsung kompensasi. Oke, alhamdulillah. Profit ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin seperti itu gambaran bagaimana ciri-ciri market yang bagus teman-teman semuanya. Tetap yang namanya trading tidak bisa 100% profit sahabat semuanya. Oleh karena itu siapkanlah modal yang cukup ketika teman-teman terjun di market. Apalagi buat trader pemula. Ketika kalian sudah menjadi seorang trader yang ahli dengan modal yang minim, itu kalian bisa menciptakan uang. Tapi tentunya jam terbang kalian harus memenuhi ya. Tidak bisa seorang trader hebat itu tercipta dalam waktu yang sebentar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami apa yang saya sampaikan di video ini. Dan harapan saya, Mas Hendra Setiawan khususnya, bisa jauh lebih paham dengan membaca bagaimana ciri-ciri market yang bagus untuk ditradingkan. Baik sahabat trader semuanya, itulah video singkat penjelasan saya mengenai ciri-ciri market yang bagus untuk ditradingkan. Terima kasih buat sahabat semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian masih ada pertanyaan, masih bingung, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Insya Allah apapun pertanyaan kalian saya akan jawab. Dan bagi teman-teman yang mau request ya mengenai sebuah strategi atau apapun itu, insya Allah jika saya ada waktu ataupun ada kesempatan, akan saya buatkan video request daripada kalian semuanya. Baik sahabat trader, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar ya. Tetap positif dan yakinkan diri kalian bahwa kalian juga bisa. Saya akhiri. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.